Ya, jadi tahun ini adalah tahun kuda kayu ya. Baru saja kita meninggalkan tahun ular Air. ya, menyambut tahun kuda kayu. Sebenarnya kuda kayu ini sifatnya seperti apa? Jadi kuda kayu itu di sini ada kuda elemen api dan kayu. Kayu dan api akibatnya api jadi kuat, jadi agak panas. Oke. Tapi panas ini berarti bahwa emosi agak tinggi. Kalau di bumi itu berarti permukaan bumi itu ada panas, jadi bisa ada peluang-peluang bencana-bencana alam seperti misalnya panas bumi, terus gunung meletus. Jadi karena buminya kan panas. Nah, lalu kuda sendiri tuh kerja keras. Jadi tahun ini adalah tahun yang penuh perjuangan, penuh harus kerja keras, harus siap struggle berjuang, tidak hanya mengandalkan keberuntungan aja. Jadi kita harus siap untuk bekerja semua sendiri dan penuh dengan strategi. Lalu dari segi politik, kita kan akan pemilu. Tadi kan katanya panas ya. Panas. Ini semakin panas nih menjelang pemilu. Bagaimana? Tapi mungkin panasnya bukan konflik ya. Berarti Oke. panasnya berarti gini. Kalau politik itu agak beratnya gini. Karena Indonesia itu kan terlahir 17 Agustus 45. Bersio ayam. Bersio ayam unsurnya tanah. Nah, sebenarnya tanah itu nggak masalah, tapi ayamnya itu yang berat. Jadi kalau menurut saya sebaiknya tahun ini untuk politik itu kita harus menahan emosi gitu kan ya. Nah, lalu juga komunikasi itu nggak gampang. Jadi karena ayam ketemu sama kuda bukan hal yang cocok. Jadi calon pemimpin yang terpilih itu mestinya cenderung akan berat ya. Jadi karena perjuangannya itu 9 tahun lagi masih berat. Jadi dari 15 tahun sudah berjalan, tinggal 9 tahun lagi. Tapi yang sekarang ini paling berat. Mulainya tahun 2014, berakhir tahun 2018. Itu sama sekali tidak ada yang serumpun. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan hoki aja. Nah, tentunya kalau politik itu berat, berarti ekonomi juga cenderung harus berjuang. Terbuktinya juga sekarang kan ada bencana alam. Untuk bangkit dari bencana alam aja kita juga berat. Sebentar Mbak Jenny, tadi kita kembali lagi sedikit ke politik ya. Oke, memang tidak bisa mengandalkan hoki. Tapi kira-kira ada nggak sio-sio apa saja, pemimpin sio-sio apa saja yang kira-kira lebih punya kesempatan? Nah, tapi gini, saya mau sebut dulu yang pantangan ya. Karena Indonesia bersio ayam dengan 17 Agustus 45 jam 10 pagi. Ada sio yang pantang sebenarnya. Sio yang pantang itu adalah sio macan dan sio kelinci. Makanya tahun 98 kan kita berat. Ada kerusuhan tahun 98 itu kan tahun macan. Tahun 99 juga kita kan berat juga ekonominya kan ya. Nah, kalau bisa jangan pemimpin yang bersio macan atau sio kelinci kalau bisa. Cek sendiri ya. Atau kalau bisa di bulan Februari juga Indonesia ciong. Makanya kita kan masuk bencana alam Januari. Aduh, bulan Februari ini kita jadi berat juga kan. Februari dan Maret. Kalau bisa sih jangan pemimpin yang lahir bulan Februari atau Maret. Oke, sekarang supaya kita nggak makin berat. Ya, sekarang kita ke soal ekonomi ya. Bagi yang mungkin juga berdagang atau ingin memulai usaha, kira-kira ekonomi di tahun kuda kayu ini seperti apa? Jadi gini ya. Kalau tahun kuda kayu itu tahun kerja keras, berarti semua yang kita lakukan harus berusaha lebih capek lagi kan ya. Nah, sebaiknya jangan memulai hal yang baru. Jangan juga melakukan hal-hal yang spekulatif. Jadi kayak yang belum pernah usaha ini melakukan usaha baru itu jangan. Atau orang yang kerja nih, capek lah saya di perusahaan ini mau pindah pekerjaan lain karena sini udah capek. Menurut saya jangan sebaiknya. Karena percuma, dimanapun tempatnya akan capek-capek juga jatuhnya. Mendingan kita capek di tempat yang kita sudah menguasai bidangnya, bener kan ya? Jadi itu akan lebih bagus juga hasilnya gitu. Jadi jangan buat perubahan terlalu besar ya, baik dalam profesi maupun bisnis. Jangan melakukan langkah-langkah yang besar juga. Jadi misalnya kayak perluasan usaha, mulai yang baru. Mendingan jangan dulu tahun ini deh gitu loh. Kalau bisa strateginya aja tahun ini boleh gitu. Tapi ada nggak usaha-usaha apa saja yang kira-kira akan booming di tahun kuda kayu ini? Sebenarnya sudah terjadi usaha itu booming dari tahun 2012 ya. Karena kan 2012 itu tahun naga, dia membawa perubahan. Nah, sekarang ikut dampak dari itu juga, itu masih berjaya itu adalah properti. Tanah, properti, terus bahan bangunan, asuransi juga masuk. Asuransi kan manusia. Lalu bidang-bidang lainnya yang masih cukup lumayan adalah kayu, bidang-bidang kreatif. Jadi sebenarnya kan karena tahun ini kayu bisa berekspresi, tapi memang capek gitu. Jadi lumayan bagus. Sekarang kita lihat kan di akhir tahun 2013 memasuki awal tahun 2014 banyak sekali bencana ya, khususnya banjir dan juga letusan gunung. Kira-kira nanti di tahun kuda kayu ini apakah akan ada bencana-bencana atau? Jadi kalau menurut saya bencana-bencana alam yang terjadi itu adalah tahun ular kemarin. Jadi hal yang tiba-tiba terjadi dan bisa membuat bolak-balik gitu loh. Tiba-tiba yang orang yang di atas bisa ke bawah bisa ke atas tuh ular. Dan menurut saya ini belum. Kuda kayu tuh kuda api itu belum ada apa-apanya. Jadi yang sudah terlihat di luar negeri. Jadi bencana alam tuh nggak hanya di Indonesia, seluruh negara akan berat juga. Dan sudah terlihat di luar negeri itu kita bisa lihat panas. Ada beberapa daerah saya lihat itu di dunia juga yang sudah muncul dengan panas buminya. Nah, itu adalah bencana tahun kuda nanti yang mungkin terjadi. Jadi panas bumi, gunung meletus, nah itu bisa juga kan karena panas buminya ya. Nah, atau mungkin bisa geyser gitu. Dan mungkin lagi juga ekstrimnya kekeringan. Beda banget kan kalau sekarang banjir kok bisa kering. Nah, itu memang begitulah. Jadi apa yang harus diantisipasi, apa yang harus kita tetap waspada
was-was gitu menghadapi tahun kuda kayu ini? Jadi sebenarnya sih gini ya, antisipasinya adalah kita tidak melakukan hal-hal yang spekulatif, terus melakukan apa yang sudah ada dengan semangat dan juga konsisten gitu ya, penuh dengan. Nah, lalu juga boleh juga menambah keberuntungan langit. Dengan ini kan mereka sebelum Imlek kan berdoa pada leluhur, pada orang yang pada membantu lah. Nah itu sangat penting karena kan dalam Feng Shui ada 3 keberuntungan ya tentunya. Keberuntungan langit dari yang di atas, keberuntungan bumi dari kita manusia. Dari bumi dari kita lahir. Manusia kita bekerja keras. Jadi diperbanyak usaha manusia dan langitnya. Oke, itu ya tips dari Mbak Jenny. Terakhir nih, mungkin banyak sekali yang ingin tahu sesio, misalnya sesio kelinci, sesio kambing. Nah, kira-kira hoki saya di tahun ini bagaimana gitu. Dari yang paling bagus dulu deh. Yang paling bagus aja dulu ya. Jadi biar gak. Yang paling bagus adalah sio anjing, sio kambing, sio kerbau itu bagus. Ini memang serumpun dengan kuda atau bukan? Yang serumpun memang anjing dan kambing serumpun gede ya. Tapi kerbau enggak. Tapi kerbau ada peluang bagus juga. Tapi memang komunikasinya agak berat gitu. Jadi kerbau, anjing, terus sama kambing. Ini yang paling bagus. Paling bagus. Terus sio-sio yang sedikit agak-agak berat, tikus, kuda, terus monyet, macan. Itu 4 sio itu agak berat ya menurut saya. Penuh perjuangan lah gitu. Melakukan apa-apa tuh nggak gampang. Nah, sisanya sio-sio yang lainnya itu ada yang netral bagus, ada yang netral kurang gitu. Tapi menurut saya yang paling bagus tadi adalah anjing ya. Anjing paling bagus? Anjing ya. Dalam segala hal atau? Ya maksudnya komunikasi lebih mudah. Bagus tuh begini berarti ya Mbak Sumi ya. Kalau menurut saya komunikasi lancar. Pada saat komunikasi lancar berarti kita kan melakukan apa-apa juga gampang gitu ya. Anjing sama kambing lah. Kambing itu yang nggak nyangka betul. Ya. Oke, baiklah. Ya. Jadi mudah-mudahan hokinya buat kita di tahun kuda ini merata lah ya buat semua orang ya. Baik, terima kasih Mbak Jenny untuk prediksinya. Kyonghi sekali lagi ya. Ya baik pemirsa, itu dia prediksinya untuk tahun kuda kayu ya, khususnya untuk Indonesia di tahun ini. Baik, kita jeda dulu. 11 Show masih akan